Ketika keluarga Renza mendengar ini, masing-masing dari mereka bahkan lebih panik. Mereka bukan ahli seni bela diri, dan bahkan bersembunyi di villa pada saat seperti itu membuat kaki mereka terasa lemah, apalagi membiarkan mereka keluar dan menghadapi murka front bencana. Maher Renza juga merasa tidak benar untuk keluar secara langsung, jadi dia berkata kepada Tama, "Tama, jangan impulsif." Tama dengan lembut berkata, "Karena pihak lain dapat membunuh kepala penjaga keluarga Renza, dia pasti bisa membunuh kalian semua yang duduk di sini. Belum lagi dia tidak sendirian. Dia memiliki orang lain bersamanya. Saya khawatir mereka juga ahli di antara para ahli. Jika Anda tidak mau keluar, jika dia memberi perintah, para ahli ini bergegas masuk, Anda semua adalah domba untuk disembelih. Tidak ada seorang pun bisa kabur." Setelah mengatakan itu, dia mengambil langkah dan pergi ke arah gerbang. Sambil berjalan, dia berkata, "Jika kamu takut, ikuti aku. Jadi setidaknya jika mereka ingin membunuh, mereka akan membunuhku terlebih dahulu." Kata-kata Tama membuat jantung Maher Renza berdebar kencang. Lalu dia berkata dengan suara yang dalam, "Tama benar, Chief Steward adalah yang terkuat di antara penjaga keluarga Renza. Pihak lain dapat dengan mudah membunuhnya, apalagi orang biasa seperti kita. Itu adalah berkah tapi bukan kutukan, itu kutukan yang tidak bisa dihindari. Lebih baik mendengarkan nasihatnya dan keluar." Setelah mengatakan itu, dia segera berbalik dan melangkah keluar di belakang Tama. Yang lain juga benar-benar melepaskan ilusi mereka saat ini, dan hanya bisa mengikuti lelaki tua itu satu demi satu menuju pintu masuk aula. Melihat ini, Martin buru-buru menarik ayahnya dan berkata dengan suara rendah, "Ayah, burung itu menembak, karena Tama ingin mencari kematian. Biarkan dia bergegas di depan, kita mundur." Andre menganggukkan kepalanya. Dia juga tidak mau mengambil risiko, jadi dia sengaja menggantung di ujung kerumunan. Kerumunan keluar dari villa satu demi satu, dan baru kemudian mereka menyadari bahwa pihak lain telah mengepung seluruh villa. Dan halaman yang luas, barisan truk-truk flatbed yang diparkir rapi penuh dengan peti mati. Keluarga Renza melihat situasi ini, masing-masing dari mereka ketakutan dengan wajah pucat. Hidup begitu besar, belum pernah melihat siapa yang mengirim lebih dari 100 peti mati ke rumah orang lain. Dampak adegan ini pada mereka dan kekuatan penindas terlalu kuat. Orang-orang lain di keluarga Renza tercengang oleh gerakan itu, tetapi Tama tidak merasa terkejut dengan gerakan di depannya. Dia terus melihat pria berbaju putih di kepala pihak lain, karena dia bisa melihat bahwa dia memiliki kekuatan tertinggi di antara orang-orang ini. Tama menemukan bahwa pria berbaju putih ini sama dengan Wildan yang telah ditangkap olehnya dan dibawa ke Indonesia. Keduanya adalah seniman bela diri bintang 6. Hanya saja, kekuatannya sedikit lebih buruk daripada Wildan, yang sudah samar-samar akan menerobos, sementara pria berpakaian putih ini masih berada di tahap tengah seorang seniman bela diri bintang 6. Adapun orang lain di sekitarnya, mereka semua sedikit lebih lemah. Ada 3 seniman bela diri bintang 5, serta selusin seniman bela diri bintang 4. Lusinan orang yang tersisa, hampir setiap dari mereka adalah tingkat seniman bela diri bintang 3. Tama juga harus mengakui bahwa kekuatan kelompok orang dari front kataklismik ini memang terlalu kuat dari keluarga bela diri biasa. Sebuah keluarga seni bela diri umum ingin menghasilkan seniman bela diri bintang 3 tidak mudah. Seniman bela diri bintang 3 dari front, sebanyak pangsit sialan, begitu banyak pangsit yang dilemparkan ke dalam panci, seseorang tidak bisa menyelesaikan memasak. Pada saat ini, Herman melihat bahwa orang-orang keluarga Renza semua panik, jadi dia mencibir dan bertanya dengan suara tegas, "Di mana kepala keluargamu?" Maher Renza panik, tetapi dia hanya bisa berdiri dengan kepala kaku dan berkata, "Saya adalah kepala keluarga Renza." Setelah mengatakan itu, dia menatap Herman dan membuka mulutnya untuk bertanya,
keluarga Renza, saya meminta agar tidak ada keluhan atau kebencian dengan front bencana alam Anda. Mengapa Anda membawa begitu banyak peti mati ke keluarga saya? Tidak ada keluhan dan tidak ada kebencian, Herman tertawa dan berkata, biarkan saya memberitahu Anda, orang tua, tidak hanya front bencana dan keluarga Renza Anda memiliki permusuhan, mereka memiliki permusuhan yang kuat. Setelah mengatakan itu, dia menambahkan, hari ini, saya di sini untuk menyampaikan perintah kepada keluarga Renza Anda atas perintah Yoshua Winarta, penguasa front bencana. Jadi dengarkan setiap kata yang saya katakan selanjutnya dengan telinga terbuka. Ketika keluarga Renza mendengar Herman mengatakan bahwa dia datang atas perintah kepala front bencana, mereka semua ketakutan. Mereka mengira bahwa menyerang front kataklismik sudah sangat merepotkan, tapi siapa sangka bahwa itu adalah kepala kataklismik front yang telah mereka sakiti. Ini adalah pemimpin tentara bayaran yang memiliki puluhan ribu tentara bayaran elit di bawah komandonya. Jika dia tersinggung, bukankah tidak ada cara untuk hidup? Pada saat ini, Herman berkata dengan suara dingin, nama panglima tertinggi front bencanaku adalah Yoshua Winarta. Dia adalah satu-satunya putra dari Alex Winarta. Setelah mengatakan itu, dia memandang Maherenza dan bertanya, hal lama, apakah kamu masih ingat nama Alex? Ketika kata-kata ini keluar, wajah Maherenza langsung memutih. Secara alami, dia mengenal Alex Winarta. Tetapi dia tidak pernah bermimpi bahwa front kataklismik yang terkenal secara internasional diciptakan oleh putra Alex. Anggota keluarga dekat keluarga Renza lainnya hampir pingsan karena ketakutan. Andre, Yuri, Cynthia, dan 5 saudara lainnya juga tahu tentang bunuh diri Alex dengan melompat dari gedung dan istrinya bunuh diri berikutnya dengan meminum racun. Begitu mereka mendengar bahwa pria besar di belakang sisi lain adalah putra Alex, mereka tahu bahwa pihak lain datang untuk membalas dendam untuk orang tua mereka. Alex dan istrinya bunuh diri, tetapi juga karena kekalahan di tangan Cahya Renza, keluarga itu hancur sebelum kematian orang. Oleh karena itu, keluarga Renza tahu dalam hati mereka bahwa bahkan jika pasangan itu bunuh diri, anak-anak mereka tidak akan bisa menerima kenyataan ini. Pada saat yang sama pasti akan ada hutang darah ini di kepala keluarga Renza. Seperti kata pepatah, kebencian orang tua tidak dibagikan, jadi keluarga Renza, anggota garis langsung ini, mendengar ini, seseorang menjadi sangat putus asa. Dalam hati Andre ketakutan, tetapi untuk dapat melepaskan diri dari kering, mau tidak mau keluar, dengan gugup berkata, kamu adik laki-laki, hal-hal Alex yang secara alami kita ketahui. Tapi sejujurnya, di tahun dengan konflik Alex, adalah saudara keduaku Cahya Renza, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Herman mencibir, panglima tertinggi kami mengatakan, tahun terjadinya, meskipun Cahya Renza melakukannya, tetapi Cahya Renza bertindak atas nama seluruh keluarga Renza Anda, menggunakan sumber daya keluarga Renza, jadi untuk masalah ini, semua keluarga Renza bertanggung jawab. Mengatakan itu, Herman sedikit memukul dan berkata dengan suara keras, sekarang, saatnya keluargamu membayar harganya. Pikiran Maherenza panik, tetapi dia masih bertahan dan berkata, keluarga Renza memang bertanggung jawab atas kematian Alex. Putraku Cahya Renza juga menghela nafas ketika dia mendengar berita kematiannya, mengatakan bahwa dia tidak membunuh mereka, tetapi mereka mati karena dia, jadi sulit untuk disalahkan. Pertama kali dia mendengar berita itu, dia menghela nafas dan menghela nafas. Jika tuanmu bersedia memaafkan keluarga Renza bersedia memberikan 10 miliar uang tunai sebagai imbalannya. Meskipun Maherenza merasa bahwa bunuh diri Alex adalah murni karena kesalahan Alex sendiri, dan tidak ada hubungannya dengan keluarga Renza, dan keluarga Renza tidak perlu bertanggung jawab untuk itu. Namun ia juga mengerti dalam hatinya,
Kematian orang tua yang disematkan pada tubuh seseorang tidak mungkin mencapai objektivitas yang mutlak. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.